Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Brighters, salam jumpa di podcast Bright Indonesia dan tentunya di tips Ramadan. Nah, Brighters, pada kesempatan kali ini ada hal yang barangkali Brighters agak terkejut. Kita kedatangan Maria Teguh di sini. Ini KW10 ini Maria Teguh. Maksudnya Maria Teguh pemain sepak bola. Iya. Mas Sam, tapi ngomong-ngomong suaranya udah mulai agak serak gitu. Iya betul. Emang puasa? Wah, gak asik lo. Iya. Enggak. Lu melenjangi gue, emang gue gak puasa. Enggak dong, gue puasa dong, enak aja. Alhamdulillah. Brighters, pada kesempatan hari ini saya Sam Sumantri bersama dan saya Budi Bright. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Brighters juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap prima ya. Amin. Bicara soal lebaran ya sebentar lagi ya kan gitu ya, asik. Kita buat opor ayam. Aduh ya. Marilah kita bergembira. Asik bergembira. Jadi bahas makanan terus Brighters nih. Budi. Iya, gimana Mas Sam? Ini ada Brighters yang di luar daerah. Ini di Semarang kalau nggak salah ya. Ya di Semarang. Oh, halo Brighters Semarang. Namanya Iski. Oke. Iski. Ya Iski, terima kasih Iski sudah mengirimkan sebuah pertanyaan dan sudah dikirimkan lewat Facebook grup kita di sini ya. Nah, ini Mas, sepertinya kita harus memberikan solusi yang terbaik untuk Iski di sini, Mas. Ya kan? Gak sia-sia gue mendatangkan Maria Teguh, kan begitu, ya kan? Jadi begini ceritanya. Gue mulai cerita dulu ya. Salam perkenalan, nama saya Iski, umur saya 21 tahun. Sekarang saya kuliah di luar kota. Dan itu yang memaksakan saya untuk siap beradaptasi dengan orang-orang yang memang nggak saya sukai. Berarti ini bisa digambarkan ya kan. Nah, awalnya berjalan biasa-biasa saja, tapi sekarang hubungan saya dengan teman-teman saya kurang begitu baik. Dan di sini akhirnya dia merasa terpojok. Terus setelah itu kalau dia lagi di kamar, teman-temannya datang, ini karena mungkin kos-kosan ya. Itu dia pada ngumpul teman-temannya, dia lebih suka menyendiri di kamar. Dan dia merasa diolok-olok, jadi makanya dia nggak suka hal kayak begitu. Dia mengucilkan diri dari lingkungan. Sayang banget ya kan? Dari pertanyaan Iski di sini, ini kan ada satu sisi yang barangkali ada plusnya, ada minusnya. Ketika kita menghadapi teman seperti itu. Kalau dulu waktu Mas Budi masih bocah dulu, ketika diajak sama teman, pasti kan ambil batu, lempar tuh kepala. Kayaknya masa begitu. Gue alim masalah. Lu berarti gak punya musuh lu. Gue musuh banyak. Budi. Gimana Ya gap terhadap culture itu kadang-kadang kita suka alamin ya. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara kita sama lingkungan baru itu juga mungkin terjadi. Nah, Mas Sam pernah ada satu cerita di sebuah daerah. Kalau Mas Sam lihat orang meludah tuh artinya apa? Iya, karena dia mau buang ludah. Tapi kalau ada ya kesannya itu seperti apa ya? Menghina kan? Menghina. Kesal apa? Iya. Tapi ada satu daerah kalau orang meludah itu bentuk penghormatan loh Mas. Nah, artinya ada satu barangkali di kepala kita kayak gini nih gak asik, tapi buat mereka ya itu justru hal yang sebaliknya gitu. Nah gini Mas, kegambar nih di bayangan gue nih. Dia meludah kan, kita lagi ngobrol nih. Gitu. Dia kan gitu juga. Gitu juga. Tapi kebayang gak daerah itu saking banyak yang hormat gitu. Udah di mana-mana. Tergantung tamu yang datang Mas. Ya kan? Kalau tamunya dalam satu hari 10 orang aja Mas. Rumah sudah penuh ludah semua. Tapi bisa jadi itu cerita ilustrasi ya, bahwa perbedaan itu ya memang begitu adanya gitu. Kan kita semakin indah justru karena berbeda. Iya betul. Ya kan? Ya kalau nggak berbeda nggak enak tuh. Nah
barangkali gini, apa yang dialami sama Iski. Sobat Brighters di Semarang tadi, ya itu tadi. Ada beberapa karakter yang barangkali kita nggak masuk gitu ya dalam lingkungan itu. Tapi ingat pepatah bijak bahwa di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Nah, termasuk juga dalam pergaulan gitu kan. Nah, kita harus tahu diri. Mereka lebih lama loh di situ, di lingkungan situ. Nah, ini kita win-win ya, berpikirnya secara objektif. Mereka lebih lama di situ dan secara komunitas mereka udah terbentuk dengan karakter dan kebiasaan mereka di situ. Nah, ketika ada yang nggak cocok, coba kita yang mingle. Coba masuk nih, barangkali dengan cara karakter gue yang begini nggak cocok, berarti apa yang harus gue sesuaiin supaya bisa ke sana. Sepanjangnya itu nggak melanggar norma, ya kan? Karena di atas kebiasaan ada norma juga yang harus kita pegang. Sepanjang mereka nggak ada masalah ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan yang dialami Sobat Brighters tadi kurang menyenangkan misalnya, artinya memang sudah melanggar norma, ya itu pilihan. Misalnya betul. Di tempat itu banyak yang sorry to say ada yang main judi, ada yang agak mungkin atau lebih parah hobi merokok, dia nggak ngerokok kan gitu ya. Mungkin kalau rokok masih hal yang lumrah ya, common lah itu, nggak no big deal. Tapi kalau misalkan yang apalagi kriminal ya, nah itu berarti si Brighters ini harus melakukan pilihan gitu kan, apakah dia akan stay di situ terus atau mencari lingkungan baru yang lebih kondusif situasinya. Nah itu kalau kita lihat dari sisi lingkungannya gitu kan, sama dari sisi kitanya sebagai pendatang baru. Gitu. Jadi ya belajar salon aja Mas. Jadi itu safety-nya, ya kan. Iski kalau sudah tahu nih di posisi tempat menjauh di sana kan gitu ya kan. Semarang nggak terlalu jauh sih. Semarang terjauh. Cuman kalau dia tinggal di Lampung kan lumayan, Lampung Semarang kan begitu. Ya kalau dia orang Jakarta dia lebih di Lampung sebenarnya. Jadi apa yang tersampaikan Om Budi di sini bahwa penyesuaian diri itu perlu. Kemudian ada yang harus dipilah. Kalau memang lingkungan yang kurang bagus untuk kamu, itu yang dipilihannya adalah pilihan kamu. Betul. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Iski itu udah benar sebenarnya. Dia bukan menghilangkan jejak, menghindari hal-hal yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak nyaman untuk si Iski di sini kan gitu. Karena udah mencela, udah mengolok-olok di sini kan. Cuma saya ada masukan sebenarnya. Di sini dalam rangka menghibur hati Iski supaya tidak merasa kesepian, pelariannya kan dengerin musik gitu kan, lewat HP kan gitu. Coba cari teman-teman yang lain kan gitu, kan. Barangkali itu bisa menjadikan referensi juga, ya kan. Mas Budi sendirian bisa. Iya nih. Tapi bukan berarti jomblo ya. Itu salah satu yang mungkin bisa membuat kita bisa bertukar pikiran segala macam lah di situ ya. Yang berikutnya lagi ya kembali, jangan sampai kita terjebak oleh sebuah mindset. Belum tentu ketika dia berkumpul ngomongin kamu. Mas Sam ini bijak banget kan? loh. Jadi kayaknya bintang tamunya kebalik. Apaan? Kagak, gue tadi baca rumusannya masalahnya. Udah baca screen. Seperti itulah kira-kira. Ya hal-hal seperti itu kembali lagi ya. Ketika kita terjebak oleh situasi, ya cara amannya adalah kita harus bisa mengendalikan diri di situ ya Om ya. Iya. Bagian dari hikmah Ramadan juga kan. Kita harus bisa memiliki konsep pengendalian diri yang baik. Ini kan katakanlah ini adalah sebuah lembaran cerita yang dialami Iski. Udah terjawab Iski ya. Itu aja jawabannya ya kan. Nah sekarang kita akan melebar nih kan begitu. Di masa-masa sekarang ini kita sudah banyak mendengar, mengetahui tentang situasi atau suhu kondisi perpolitikan di Indonesia ya kan. Kita sekarang bicara politik sekali-sekali kan jadi masalah kan begitu. Jadi gue ngobrol bukan sama Mari Teguh lagi. 2024 masih lama Mas. Masih lama benar. Tahun depan. Enggak, karena gue bawa titipan nih.
Jauh banget buat titipan. Titipan tuh pemain bola Thailand. Oh, titipan betul. Iya. Makanya kalau dia main menang terus tuh, karena ada pemain titipan. Oh, pemain titipan. Gue pikir gelandang tengah dia. Iya, posisi gelandang. Posisi gelandang. Jadi titipan. Titipan. Jadi ini Mas, ini kan yang membahayakan untuk masyarakat Indonesia. Bagi mereka yang barangkali baru mengetahui, baru melek nih kan dunia teknologi, dia lihat di HP ya kan, itu kan ya yang tergambar adalah di sini seperti biasa para pejabat-pejabat tinggi kan gitu, saling jatuh menjatuhkan ya kan, dengan berbagai macam cara lah gitu kan. Itu kan ada salah satu bias ya kan. Ada pesan moral yang bagus banget dari Pak SBY. Itu dia. Ini gue sempat baca pada saat suhu politik 2019 memanas, makin memanas gitu ya. Jadi beliau berpesan bahwa mendukunglah dengan tanpa menjelekan pihak lain. Gitu. Itu sekilas tapi dalam, Mas. Nah, sekarang gimana kita cara memberikan satu pembekalan kepada saudara-saudara kita nih? Buat Brighter semua, kita mesti ingat bahwa jejak digital itu berat, Jenderal. Berat, Jenderal. Iya. Jejak digital itu nggak bisa main-main. Sekarang itu segala gerak-gerik kita sangat transparan gitu, dan semua orang di penjuru dunia bisa akses itu. Contoh misalkan seseorang ketika dia dengan lantang teriak-teriak katakan tidak pada korupsi. Nah, ketika suatu saat dia dan kroni-kroni yang melakukan itu kan langsung sesimpel dibalikin video pada saat dia dengan lantang mengatakan itu. Nah, itu contoh kecil aja itu. Dan mungkin mohon maaf nih untuk para politikus yang secara terkadang nih argumentasinya juga nggak elegan gitu ya, menjatuhkan pihak lain, saling serang dan seterusnya. Jangan salah loh, apa yang kita lakukan itu sangat dimonitor oleh masyarakat. Nah, pesan dari mantan Ketua BIN, Kepala BIN, Bapak A.M. Hendro Priyono, beliau pernah bilang gini, Mas, kita harus sadar zamannya sekarang, semua sudah transparan, terang benderang. Jangan semua dimakan, nanti sakit perut. Dan perlakuan kita juga harus mencerminkan. Itu dalam. Jadi intinya nih kepada para tokoh-tokoh yang berkecimpung di dunia perpolitikan, termasuk pendukungnya. Itu kalau kita bermain secara demokrasi, bermainlah dengan sehat seperti itu kan, dewasa. Betul. Karena terbentuknya sebuah negara di sini adalah hasil daripada sebuah kompromi yang positif. Betul. Bener kata gue sekarang gue berubah sekarang. Iya kan? Tapi gue yakin Mas, Brighters dan masyarakat Indonesia itu level kedewasaannya udah semakin naik. Betul. Jadi gue percaya kita udah semakin hati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang justru menjadi barrier, merugikan kita gitu. Merugikan kelompok kita dan seterusnya. Jadi bersainglah dengan sehat, adu konsep, adu gagasan, bahkan implementasikan gitu ya, nggak hanya sekedar konsep dan gagasan. Betul. Gitu. Bagaimana cara bisa mewujudkan impian-impian dari sebuah konsep itu kan. Betul. Oke, Budi. Siap, Mas. Ini saya tadi udah melirik saja waktu yang kita lihat di sini, lumayan panjang juga nih. Tentunya dari obrolan kita berdua di sini, yaitu barangkali dari Iski yang sudah mengirimkan sebuah data di sini tentang keluhannya bisa terjawab kan gitu ya. Ini terkait dengan apa yang menjadi perbincangan kita mengolok-olok di sini. Untuk Iski terima kasih, dan Brighters juga terima kasih telah menyaksikan Tips Ramadan podcast Bright Indonesia dan terlebih streaming Bright Indonesia. Saya Sam Sumantri dan saya Budi Bright. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.